Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefira Dewi Hasnah, NIM B05222065. Di sini saya akan memaparkan sedikit salah satu materi dari kajian lintas budaya yang diampu oleh Profesor Istadian yang berkaitan dengan etnografi, yaitu kerangka etnografi. Oke, sebelum kita mengulik apa itu kerangka etnografi, terlebih dahulu kita akan ulik sedikit terkait pengertian etnografi. Istilah etnografi berasal dari kata etnos yang berarti bangsa dan grafi yang berarti tulisan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa etnografi merupakan deskripsi tentang bangsa-bangsa. Etnografi sering diterapkan untuk mengumpulkan data empiris tentang masyarakat dan budaya manusia. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan masyarakat yang dipelajari melalui tulisan. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya etnografi merupakan ilmu tentang unsur atau masalah kebudayaan, suku bangsa, dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komprehensif dan bertujuan mendapat pengertian tentang sejarah dan proses evolusi serta penyebaran kebudayaan di dunia. Penelitian etnografi pada umumnya seorang peneliti membatasi objek penelitiannya dengan mengambil salah satu unsur kebudayaan yang diteliti pada sekelompok masyarakat tertentu, misalnya meneliti sistem kebudayaan masyarakat di daerah tertentu. Kemudian menurut Wilson, 1977, ada dua karakteristik utama dalam etnografi. Yang pertama adalah penelitian dilakukan pada kondisi alami, yaitu tanpa perlakuan. Yang kedua, peneliti harus mengerti bagaimana suatu kejadian diterima atau dimengerti oleh orang yang sedang kita amati. Kemudian selanjutnya kita akan mengulik apa itu kerangka etnografi. Kerangka etnografi bagaikan peta yang membantu peneliti untuk mengorganisir data dan temuan penelitian. Kerangka etnografi menjelaskan mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa di suatu komunitas atau dari suatu daerah, geografi, ekologi, atau suatu wilayah administrasi tertentu yang menjadi pokok-pokok deskripsi. Sebuah kerangka mengenai kebudayaan suatu suku bangsa yang disusun menurut kerangka etnografi yang terdiri dari beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu lokasi, lingkungan alam, dan demografi. Untuk mendeskripsikan, etnografi perlu menjelaskan mengenai kategorinya seperti ini. Yang pertama yaitu iklim, suhu, curah hujan, geologi, sifat daerah atau pegunungan, jumlah penduduk, angka kelahiran, dan kematian. Dan untuk contohnya bisa dilihat seperti berikut ini, yaitu Pantai Tanjung Bira. Lalu yang kedua yaitu sejarah suku bangsa. Ilmu sejarah sangat berguna dalam mencari asal mula suatu suku bangsa. Data biasanya diperoleh dari benda-benda kebudayaan prehistori yang ditemukan oleh para ahli prasejarah, baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud. Dalam mendeskripsikan tentang asal mula dan sejarah suku bangsa ini, ahli antropologi memerlukan bantuan dari para ahli sejarah. Keterangan tentang hal ini dapat diperoleh dari tulisan naskah kuno, tulisan dalam prasasti, maupun bila perlu cerita-cerita mitologi. Kemudian selanjutnya adalah bahasa. Bahasa adalah sistem perlambangan manusia dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun dengan simbolis. Dalam mencari batasan penyebaran suatu bahasa diperlukan observasi. Lalu untuk mengetahui di mana letak perbedaannya, letak perbedaan dialeknya, dan perbedaan bahasa yang dipakai di antara golongan sosial. Kemudian sistem teknologi.
Sistem teknologi hanya dibatasi oleh teknologi yang asli atau yang belum terkena pengaruh teknologi dari bangsa lain. Contohnya senjata, peralatan rumah tangga, pakaian, perhiasan, perumahan, alat-alat menyalakan api, alat transportasi, dan sebagainya. Dan ini diteliti juga mengenai proses pembuatannya. Dan ini adalah salah satu contoh dari sistem teknologi, yaitu bajai, keris, dan ada juga rumah gadang Minangkabau. Kemudian selanjutnya yaitu sistem mata pencaharian. Dominan dari suatu suku bangsa yang mencari penghidupan, baik itu dengan cara bertani, kemudian berburu, berternak, maupun menangkap ikan seperti nelayan, atau mungkin mereka yang bercocok tanam dengan sistem irigasi, yaitu di daerah perairan yang sangat besar. Kemudian selanjutnya yaitu organisasi sosial. Setiap masyarakat dalam kehidupannya diatur oleh adat istiadat atau aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana ia tinggal. Kemudian yang kedua, kesatuan sosial yang paling dekat adalah kesatuan kekerabatan, yaitu keluarga inti yang dekat dan kaum kerabat lainnya. Dan dalam kerangka etnografi pada bagian organisasi sosial ini, yang akan dibahas adalah tentang organisasi dan susunan masyarakat komunitas kecil. Seperti tentang pembagian kerja, terus berbagai aktivitas kerjasama atau seperti gotong royong dalam suatu komunitas, terus hubungan kerja dan sikap pemimpin dan pengikut dalam komunitas, cara-cara penggantian pemimpin, wewenang kepemimpinan dan kekuasaan pemimpin. Kemudian selanjutnya itu sistem pengetahuan. Bagaimana suatu bangsa, bagaimana suku bangsa itu memperoleh pengetahuan baik berupa teknologi, pengobatan atau alat-alat produksi, juga alam sekitarnya seperti alam flora, fauna, zat-zat bahan mentah, benda-benda dalam lingkungannya, tubuh manusia, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, serta ruang dan waktu. Lalu pembahasan mengenai sistem religi meliputi satu, yaitu upacara keagamaan dalam suku atau suku. Terus yang kedua, upacara keagamaan diperlukan untuk menyusun teori tentang asal mula religi. Yang ketiga, religi itu memiliki nilai keramat yang berupa keyakinan, upacara keagamaan, dan umat yang menganut sistem religi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu kesenian. Ekspresi yang dituangkan manusia dari pemikiran dan intuisinya. Kesenian meliputi yang pertama seni rupa, yaitu patung, seni pahat, seni lukis, seni rias. Terus ada juga seni suara, yaitu yang terdiri dari seni vokal, instrumen, dan seni sastra. Terus yang ketiga ada seni tari, yang keempat ada seni drama. Sekian dari saya, Safira Dewi Hasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rubber Vendor. Berdasarkan data PBB 2017, sekitar 11 miliar ton barang diangkut melalui jalur laut dan permintaannya diperkirakan akan 3 kali lipat pada tahun 2050 loh. Beban ini akan terus bertambah sehingga diperlukan solusi untuk melindungi kapal baik dengan metode baru maupun metode tradisional. Salah satunya adalah penahanan karet ini yang berfungsi melindungi kapal dari kerusakan saat terjepit atau saat mentransfer muatan kargo. Penahan ini berukuran hingga 4,5 kali 9 meter, di mana cukup besar untuk ukuran kapal tangki sekalipun ya. Penahan ini diproduksi di India menggunakan ban bekas yang didaur ulang. Tekanan operasionalnya sekitar 0,8 atmosfer dan jika perlu spesifikasinya bisa disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang kalian butuhkan.